Halo teman-teman semua, kembali dengan saya di Dapur Enok. Pada hari ini saya akan membuat isian kue sus. Jadi kue sus yang kita kenal itu biasanya isiannya bisa berupa flan atau juga bisa diisi dengan buttercream. Nah, di video ini saya khusus untuk membuat flan dan buttercream. Satu lagi jenis flan yang ada aroma roomnya ya, karena tiap orang itu kadang punya selera yang berbeda ya. Ada yang suka flan, ada yang suka buttercream karena lebih ringan, atau ada juga yang suka dengan aroma room. Ikuti terus ya videonya teman-teman. Oke, yang pertama saya akan membuat isian flan yang beraroma room. Saya ganti dengan vanilla ya. Ini pure vanilla, ini strong sekali aromanya. Atau mungkin untuk teman-teman yang muslim yang tidak bisa mengkonsumsi alkohol, boleh diganti dengan vanilla juga. Untuk yang bahan-bahan flan ini dibutuhkan susu segar atau susu cair, gula pasir, yang ini untuk aromanya ya, vanilla atau rum, 1 butir telur, tapi kita ambil merahnya saja, tepung maizena, setengah sendok teh garam, sekitar 15 gram butter ya, atau setengah sendok makan. Untuk yang flan jenis ini teksturnya itu lebih lembut ya, jadi nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Baiklah teman-teman, kita membutuhkan panci untuk memasaknya dan whisk untuk mengaduknya. Kita tuang susunya, garam, gula, dan tepung maizenanya ya. Nyalakan api sedang dan aduk. Jadi yang tidak dimasukkan di tahap ini mentega dan kuning telur, kita nanti di akhir ya. Aduk, masak hingga mendidih dan meletup-letup. Setelah agak panas kita kecilkan. Lihat, semakin mengental dan meletup-letup seperti ini ya teman-teman. Sudah meletup-letup. Kita ambil 3 sendok makan, campurkan dengan kuning telurnya supaya nanti kuning telurnya mengaduknya merata ya. Ini memudahkan kita untuk mengaduk secara merata. Setelah kita aduk dengan kuning telur merata, baru kita masak lagi ya. Kita aduk. Ini apinya kecil ya, nyalakan api kecil supaya nggak gosong, karena ini sudah matang, hanya untuk mengentalkan saja. Jadi nanti kalau kita mengaduk dengan kuningnya secara terpisah seperti tadi itu, kita mengaduk dalam pancinya lebih mudah matangnya merata. Kalau sampai meletup-letup lagi, baru kita matikan apinya. Lihat teman-teman, sudah meletup-letup, kita matikan apinya. Kita sisihkan, jangan ditaruh di atas api panas lagi, ditaruh di yang tempat yang tidak panas. Tambahkan mentega. Jadi ini mentega di akhir ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan rum atau vanilanya ini sedikit saja ya. Untuk mendinginkannya saya akan pindahkan ke wadah lain. Flan pertama beraroma rum ya, kita sudah membuatnya dan saya sedang diamkan supaya dingin. Sekarang kita akan membuat flan yang kedua. Jadi ini flan yang sekarang yang mau kita buat ini lebih umum, yang lebih sering kita temui kalau kita beli di pasar, di toko, atau di
tempat jajanan gitu ya. Jadi teksturnya yang ini tuh lebih padat sedikit. Nah, untuk rasa manis atau enggaknya juga itu disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Ini hanya resep basic saja. Nanti teman-teman bisa sesuaikan rasanya ya. Baiklah, bahan-bahan yang dibutuhkan: susu cair atau susu segar, gula pasir, mentega atau butter 60 gram, 2 butir kuning telur ya, jadi 2 telur kita ambil kuningnya saja, terigu sekitar 60 gram juga, dan ini vanila itu cuma sebagai pengharum saja biar lebih wangi ya. Kalaupun misalnya teman-teman mau skip atau menggunakan vanila bubuk boleh, atau mau menggunakan aroma lain juga boleh. Baiklah teman-teman, kita memulai untuk membuat fly yang kedua ini ya. Seperti biasa kita membutuhkan panci untuk memasaknya dan whisk untuk mengaduknya. Nah, untuk fly yang kedua ini agak sedikit berbeda dengan fly yang pertama, tahapan membuatnya. Sekarang nyalakan apinya, api sedang. Nah, di yang tahapan ini pertamanya kita larutkan menteganya dulu ya. Jadi yang pertama tadi kan kita menteganya terakhir. Yang untuk membuat fly ini justru terbalik. Yang pertama kita larutkan dulu menteganya untuk memasak si terigunya. Kita larutkan menteganya. Setelah menteganya larut, kita tambahkan terigu ya. Jadi kita memasak terigunya dulu dengan menteganya. Rata, jangan sampai ada yang menggerenjil. Masak ini fungsinya supaya terigunya matang ya. Setelah terigunya ini kita masak dengan mentega, lalu kita aduk untuk biarkan dia sampai mendidih dulu sedikit ya, tapi jangan gosong. Baru tuangkan susu cairnya, aduk terus supaya merata, pinggir-pinggirnya juga semakin kelihatan semakin mengental. Kecilkan apinya ya teman-teman supaya tidak gosong. Oke, setelah agak mengental seperti ini, masih kita aduk terus, baru kita tambahkan gulanya ya. Kita tambahkan gulanya dan kita aduk lagi supaya gulanya mencair. Perasanya ini supaya wangi boleh tambahkan vanila ya, kelihatan mengental. Saya akan ambil sebagian ini ya, seperti tadi, supaya nanti matangnya merata di dalam panci memasaknya. Ini salah satu strategi saya supaya masaknya nggak gagal gitu, biar nanti telurnya tidak menggumpal. Oke, baru setelah itu kita masukkan dan segera kita aduk lagi. Jadi ini memudahkan kita untuk mengaduk. Jadi saya selalu aduk terpisah dulu sebagian kecil gitu ya, berapa sendok saja, supaya nanti memasak di pancinya ini merata hasilnya. Oke, aduk terus ya teman-teman, jangan sampai ada yang gosong. Nah, ini sudah matang nih teman-teman, lihat sudah selesai. Kita matikan apinya ya, jadi seperti ini, lihat. Jadi dia teksturnya itu lebih padat ya, lebih mengental karena menggunakan tepung terigu. Yang pertama kan kita menggunakan maizena ya, jadi dia teksturnya lebih lembut. Yang ini karena kita menggunakan terigu, jadi dia teksturnya lebih padat. Oke, nah, kita sisihkan, jangan di atas api lagi. Aduk sampai asapnya itu hilang, berkurang, baru kita biarkan sampai dingin. Atau pindahkan ke wadah lain supaya lebih cepat dingin ya. Ini flaknya, lihat cantik sekali teman-teman. Saya akan pindahkan ke wadah lain, ke wadah ini ya,
supaya lebih cepat dinginnya. Nah teman-teman, isian flak pertama dan kedua sudah kita buat ya. Sekarang kita mau membuat isian susnya buttercream. Jadi di sini kita hanya membutuhkan bahan-bahannya butter, ini butter, dan ini gula putih atau shortening, lalu susu kental manis ya. Misalnya teman-teman cuman mau menggunakan butter saja, nggak mau menggunakan shortening atau mentega putih, nggak apa-apa. Atau misalnya ini mau diganti dengan gula, nggak apa-apa juga gitu. Jadi disesuaikan bahan yang ada di rumah saja ya. Ini salah satu contoh saja. Nanti teman-teman bisa modif sendiri, bisa kembangkan sendiri isiannya. Ada versi lain yang bisa menggunakan whipped cream. Jadi dikocok whipped creamnya, bukan menggunakan butter. Itu sama saja, nanti hasilnya jadi krim juga gitu ya. Jadi cuman ya itu kembali ke selera masing-masing. Oke, kita mulai saja. Saya akan menggunakan hand mixer untuk mengocoknya dan wadahnya ya. Lalu kita masukkan butternya. Ya, kita kocok butternya. Pertama saya pakai kecepatan rendah dulu supaya tidak terbang-terbang. Lalu kita naikkan kecepatannya. Kita naikkan ya pelan-pelan kecepatannya. Sudah mengembang seperti ini, kita tambahkan susu kental manisnya sedikit demi sedikit sambil terus di mixer. Ya, ini teman-teman sudah jadi buttercreamnya. Saya akan pindahkan ke wadah lain. Nah teman-teman, ini isian susnya sudah selesai semua ya. Jadi kita membuat 3 macam isian sus. Yang pertama ini kita membuat isian yang aroma room ya. Jadi kalau yang room ini lebih lembut teksturnya seperti ini setelah dingin. Dan yang kedua ini isian sus yang sering kita jumpai pada umumnya. Jadi teksturnya lebih padat sedikit seperti ini. Dan yang ketiga ini isian buttercream. Teman-teman sesuaikan saja sesuai kebutuhan, mau membuat susnya diisi flak, diisi rum, atau diisi buttercream sesuai dengan kesukaan masing-masing. Atau misalnya untuk ide jualan jadi lebih variatif isinya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk bisa membuat isian kue sus, atau mungkin ini bisa diisi juga untuk roti atau kue yang lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Kita belajar memasak dan membuat kue bersama. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye.